dianggap ya legasi mencabut BPHT itu sebuah prestasi, keliru besar. Itu justru legasi kezaliman. Dan kalau Partai Nasdem mau konsisten ya dengan dua narasi ya, narasi perubahan dan narasi restorasi, berarti dia harus merubah kezaliman menjadi keadilan, dan dia harus merestorasi hak konstitusional HTI dan FPI yang pernah dirampas. Dan kemudian ketika mereka berkuasa, presiden yang didukung Nasdem itu berkuasa, dikembalikan, direstorasi gitu loh. Bener nggak kalau begitu? Harusnya begitu. Dan ini tidak terkait Anies Baswedan. Siapapun presiden yang menang memang punya kewajiban untuk memberikan hak konstitusional dari warga negara gitu loh. Jadi saya tidak mau kemudian nanti capres-capres di peta kompli kalau nanti jadi presiden dia harus melanjutkan kezaliman kepada ormas-ormas Islam. Bahaya sekali ini. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Siapapun aja nanti yang menjadi presiden, kembalikan, restorasi kembali hak-hak HTI dan FPI. Bila Anies, bila Partai Nasdem benar-benar menginginkan menegakkan keadilan, ya, maka kembalikan hak-hak HTI, kembalikan hak-hak FPI yang telah dirampas katanya. Ente itu nggak tahu malu, Din. Kalau ente pengen hidup enak, betah di Indonesia, jangan macem-macem. Jangan coba kau sodorkan ideologi yang akan meremukkan persatuan kita. Ya, jangan coba-coba kau sodorkan ideologi yang kemudian melawan Pancasila. Jangan. Kalau ente merasa ingin hidup aman, nyaman, damai di Republik ini, orang-orang yang membuat gaduh di Republik ini memang mestinya dienyahkan, disingkirkan, Din. Ente mengganggu kenyamanan berbangsa dan bernegara. Ente mengganggu, Din. Sadar diri kalau memang masih mau hidup di Indonesia, kalau memang tidak mau diganggu, ya. Kecuali kalau Anda mau diganggu, maka silakan ganggu Pancasila, silakan ganggu Indonesia, silakan ganggu. Faktanya kenapa kalian diganggu? Karena kalian mengganggu, menyodorkan ideologi yang akan merusak Pancasila, melawan. Apalagi kemudian dengan narasi-narasi seolah-olah hanya kalian yang mewakili umat Islam. Mending kalau gerbong yang kalian bawa itu memang banyak umat Islamnya, cuma segelintir orang, lalu Anda klaim sebagai seolah-olah pembawa panji umat Islam. Nah, itu yang kemudian harus dihitung tuh, Din Ahmad Kojiruddin. Dan siapapun aja presiden nanti atau sekarang masih kemudian calon presiden, bila ada yang kampanye meneriakan tentang bakal kembali direstorasi, kembali diizinkan operasional itu HTI, itu FPI, maka kita harus tidak boleh memilihnya sebelum mereka sadar dan waras, sebelum HTI sadar, ya, kembali kepada rel kebenaran. Dia punya cara pandang. Selama masih ngotot menawarkan ideologi busuknya, maka selama itu pula kita harus singkirkan dia, karena sangat mengganggu satu kali lagi kenyamanan, ketentraman berbangsa dan bernegara, bos. Nggak enak kan? Nggak enak kan? Di seperti itu kan? Kenapa? Karena kalian mengganggu. Kalau kalian tidak mengganggu, maka niscaya tidak akan ada yang mengganggu. Kalau kalian tidak mengganggu, maka tidak akan ada yang mengganggu. Ini harus dicatat ya. Narasi-narasi mereka itu seolah-olah rezim ini adalah anti-Islam. Ini harus setiap hari saya kemudian kabarkan, karena itu nggak benar sama sekali ya.
yang meminta membubarkan mereka itu bukan orang kafir, ya, bukan orang di luar Islam. Mayoritas yang meminta mereka dibubarkan itu orang Islam. Mayoritas, catat ya. Jadi narasi-narasi kemudian kezaliman kepada segala macam itu nggak benar. Kita harus terus counter, karena itu terus mereka kemudian gaungkan, gemborkan seolah-olah mereka adalah mewakili sekelompok Islam, mewakili bahkan umat Islam mayoritas, lalu berbicara sesuai nafsu syahwat politik mereka, dan ini kurang ajar namanya. Perbaiki cara dakwah kalian, bos, ya, luruskan kembali pemahaman kalian tentang agama, tentang Indonesia, maka niscaya kalian tidak akan ada yang mengganggu. Saya tadi malam udah 2 kali menayangkan bagaimana Sultan HTI berbicara dengan sangat serampangan dan sembarangan, sekaligus sesat dan menyesatkan. Allah tidak ridho, katanya. Ketika lalu kemudian nanti ada pemilihan presiden, Allah tidak akan ridho, pasti akan rusak. Kalian mengganggu, menyodorkan ideologi akan merusak Pancasila, melawan apalagi kemudian dengan narasi-narasi seolah-olah hanya kalian yang mewakili umat Islam. Mending kalau gerbong yang kalian bawa itu memang banyak umat Islamnya, cuma segelintir orang. Lalu Anda klaim sebagai seolah-olah pembawa panji umat Islam. Apa-apaan? Bukan Allah tidak ridho, tapi kalian yang tidak ridho. Kenapa kalian tidak ridho? Karena setiap momen pertengkaran politik, khususnya pilpres, calon yang kalian dukung selalu kalah. Itu loh. Lalu kemudian Anda seret nama Tuhan untuk melegitimasi kejahatan atau maksud dan tujuan politik kalian, dan itu berbahaya. Dan kita harus berbicara, ya, kan sampai berani ngeklaim Allah tidak ridho, katanya. Padahal pemahaman mereka, Allah nggak berbicara, dia hanya menafsirkan ayat Al-Quran sesuai nafsu syahwat politiknya. Lalu dia bawa seret nama Allah, seolah yang bicara itu adalah Allah, padahal dia. Makanya ini umat Islam ini harus cerdas. Maksud mereka ngomong seperti itu tujuannya politik, ingin berkuasa di republik ini. Nah, itu yang kemudian harus dihitung. Dan siapapun saja presiden nanti atau sekarang masih kemudian calon presiden, bila ada yang kampanye meneriakan tentang bakal kembali direstorasi, kembali diizinkan operasional, itu HTI, itu FPI, maka kita harus tidak boleh memilih sebelum mereka sadar dan waras, sebelum HTI sadar kembali kepada rel kebenaran yang punya cara pandang. Selama masih ngotot menawarkan ideologi busuknya, maka selama itu pula kita harus singkirkan dia. Ya. Satu lagi catatannya. Kalau tidak mau diganggu, jangan mengganggu. Kalau tidak mau diganggu, jangan mengganggu. Paham? Udin. Kalau tidak mau diganggu, jangan mengganggu. Terbukti kan, yang melawan mereka itu bukan orang lain, kita, saya, bagian daripada orang Islam. Kenapa? Karena nggak mau pemahaman agama diacak-acak. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.